Berlanjut B. Ini saja ini terangnya mungkin di hotel. Kembali pada khusyuk. Khusyuk ada kata yang lain ialah suatu keadaan yang ada pada seseorang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah. Saat ini seseorang dituntut untuk khusyuk dalam semua keadaan, bukan hanya ketika waktu sholat. Mengapa itu? Saat ini ya. Karena sekarang banyak orang yang sudah bingung, banyak orang yang mencari kebenaran. Maka kita harus kembalikan pada Yang Maha Kuasa hati kita dengan khusyuk. Tidak cuma di kala sholat, tetapi sholat pun harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari. Hari tadi termasuk yang senam, yang beli sayur, dan lain sebagainya. Jadi kita perhatikan. Kemudian ada beberapa tips. Ada 3 tips, nanti panjenengan catat boleh, agar hatinya menjadi khusyuk dan tenang bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Tips mendapatkan cintanya Allah melalui khusyuk tadi. Pertama, ada jiwa yang tunduk mutlak hanya kepada Allah Ta'ala. Harus itu, ya, harus tunduk sama Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Ini catat ya. Yang artinya kurang lebih begini. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Ud'uni astajib lakum. Maka di situ ditulis oleh Allah, disampaikan oleh Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, memohonlah kepadaku, maka niscaya akan ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang enggan untuk beribadah kepadaku, kata Allah, ini lanjutnya, pasti akan masuk neraka dalam keadaan hina. Nanti kalau namanya hina masih bagus, tapi kalau ditambah hina, nah ini yang agak bagus. Maka tidak aneh Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam ayat ini, tadi tak sampaikan juga dengan Pak Heri, orang yang tidak pernah khusyuk sama Allah, kalau dia diberi jabatan, diberi wewenang, diberi tugas, jadi seorang pemimpin, orang yang paling tinggi, akhirnya menjadi adigun. Nah, kenapa gitu kan? Al-Ghafir ayat 60. Harus ini Bu. Kenapa? Biar tidak dihinakan oleh Allah. Kalau orang sudah adikuno, itu pasti akhir-akhirnya hina dah. Banyak gak asatid, para penceramah, mubalek yang dihinakan oleh Allah. Banyak. Karena mereka diberi kesempatan menjadi seorang yang public figure, tetapi mereka tidak memahami kata khusyuk tunduk sama Allah. Mampu menyampaikan di hayalah umum, tetapi mohon maaf secara pribadi di dalam kehidupannya tidak ada. Maka Allah seketika itu menggunakan dengan hina. Sebab gara-gara adigung kuno ngaji mum. Ya kenapa ini? Ya Al-Ghafir ayat 60. Nanti kita buka. Lanjut, itu yang pertama. Tips yang kedua, berhati-hati terhadap penyakit hati. Penyakit hati itu apa saja Ibu? Nomor? Oh apa dengan satu iri, dengki, serai, wakil. Apa jenengan wakil jo? Penyakit hati. Hati-hati betul. Kalau orang yang sudah khusyuk dengan penyakit hati, dia akan berhati-hati. Maka sering saya sampaikan, berhati-hati. Hati-hatilah. Insya Allah orang yang gede penghati-hati ini, insya Allah Mas Tuti kan begitu ya. Sering tak sampaikan. Wong sing gede penghati-hati ini, insya Allah Mas Tuti. Kalau tidak berhati-hati, dia akan hancur seketika itu pula dengan waktu dan catatan tepat. Tidak sampai lama-lama. Cepat sekali. Allah itu memutarbalikkan dengan kata kola bayukan itu dalam hati seseorang itu sendiri itu cepat. Tidak pakai lambat, tidak cepat.
ketika itu pula langsung dihinakan oleh Allah. Tak ada obat, tak ada. Tak ada obat penawar untuk hati yang sakit selain obat yang telah Allah turunkan kepada manusia yang bernama Muhammad, yaitu kitab Al-Quran dan sunnahnya. Maka di situ obatnya iri hati, dengki, serai, bakil, merecing, medit, apa namanya? Menipil, sampai goblok kan? Ada semuanya di situ kecuali dengan kitabnya Allah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW sering dibaca. Ini saya sampaikan sebagai contoh saja. Mohon maaf. Sering Ibu Amir sepuh banget, sudah canggahnya mau nikah. Berarti kalau canggahnya nikah itu berarti sampai apa itu? Tuh, yang sepuh-sepuh hafal ini. Sampai apa itu? Wareng. Aku ya wareng kayak ngopi gak? Yang kayak dulu. Kayak ngopi. Sepuh Bu. Masih sehat-sehat. Kemarin saya jalan ketemu Pak Hamid masih baca Quran, masih nak. Pakai kacamata? Enggak. Masya Allah luar biasa. Padahal putra mantu sing baca pun situ di Puruna kemarin. Masya Allah, ini luar biasa Mbak Hamid. Mau waring, masih sehat walafiat, penglihatannya untuk membaca Al-Quran masih sehat, tidak pakai sambung kacamata, enggak. Sholat tahajud, sholat lainnya terus khusyuk. Rumah minahnya luar biasa, bangun malamnya terus. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penawar hati dari penyakit hati. Maka ini disinggung oleh Allah di dalam Quran surat Yunus ayat 57 dengan cara ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatun min rabbikum wasifah. Di dalam Quran surat Yunus, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang di dalam hatimu, yaitu petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka di situ ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala wa hudaw wa rahmah lil mu'minin, yaitu rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah tadi yang tak sampaikan dengan Pak Amir? Dengan tilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran, itu rahmat Allah. Sehat nggak? Sehat. Kemarin saya ketemu lagi selain Pak Amir, orang yang sepuh gitu. Yeswanipun sudah 93 tahun. Mau krimis Bapak Ibu, jalan di depan rumah saya seperti ini. Ya. Kemudian saya tanya, Mbah mau kemana? Mau ke rumahnya anak saya, Bayan, namanya Bayan. Mbah ini mau krimis, sama istri diambil nih, mampir Mbah, mampir. Duduk lama sekali kursi depan. Sudah duduk lama sama istri dibuatkan meja kopi, Mbah kopi atau teh? Kopi saja. Nah, duduk di situ sambil dikasih makan roti sama istri, sama pisang pok. Setelah itu ditanya, ada kawan saya sudah datang, Mbah Yeswani pinter 93 tahun. Saya terangkan sama kawan saya tadi, bro, mbahnya ini sudah tua, umurnya 93 tahun, tapi pangrungipun, pandinganipun masih luar biasa. Dan beliaunya nerimoni luar biasa. Padahal mau diajak sama anaknya yang sukses-sukses, dia ingin tidur di rumah saya saja sendiri di emperan, padahal rumahnya hantu yang belakang. Nggak mau diajak ke rumahnya, anak nggak mau. Aku mau ganti repotnya anak. Aku pilih yang anak ngindani mau boleh, aku kangen tak mampu. Walaupun aku itu gak jigos kan. Pakai tertentu. Sebab kakinya yang satunya sedikit bengkok karena jatuh dulu. Dan dia pakai sebenarnya penjual, pakai gendongannya. Senik, apa Bu? Senik gitu. Pakai senik, jalan terus ke pasar. Ibu-ibu udah sepuh banget. Dan itu sampai sekarang masih sehat, cuma tidak jualan saja. Jadi tadi tidurnya di emperan, tidak mau dibawa sama anaknya yang sukses-sukses, tidak mau. Biarkan anak-anak saya yang dekat-dekat saja nanti
usia 93 tahun, sehat luar biasa. Ini dulu saya nopo mbak, siji saya penting sabar. Oh saya kira sih belum sabar ya mbak. Halo bu, tadi lo duit satu saya kurang belanjanya ya, betul. Sabar banget itu ini, mbaknya ini sabar. Umur 70 tahun masih gendong, jualan tempe goreng yang tempe itu sama tempe mentah. Umur giling. Nah ini lah. Maka Allah memberikan kesehatan kepada seorang hamba yang diberikan rahmat dengan rahmatnya. Ada satu lagi, umurnya 103 tahun kan meninggal. 103 tahun. Dan selama ini saya belum pernah mendengar si yang umur 103 tahun tadi ngamar di rumah sakit, belum pernah. Luar biasa. Bang, kirakan ngomong nih bang, awakmu ngomong nih bang, sabar kayak. Angel. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo disiplin sabar. Rahmatnya Allah itu karena bagi orang-orang yang sabar, dengan orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang sami'na wa ata'na. Ini penting. Yang terakhir, yang tips yang ketiga. Tapi sebelum masuk ke tips yang ketiga, ada hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu hadisnya? Ada sebuah doa di situ. Biar panjenengan ditetapkan hatinya di dalam kesabaran, di dalam kekhusyuan tadi. Ya muqallibal qulub sabbit. Nah itu qalbi ala dinika. Ini penting. Ada lagi juga. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'at. Ayo dongo niku. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, arahkanlah hati kami di dalam ketaatan. Saya selalu doa itu. Dan tidak lupa tadi ada yang menyinggung kaya hati tadi, siapa yang bilang tadi? Tidak kaya harta tapi kaya hati tadi ada ibu yang bilang. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Pengiran dengan paningnya huda, petunjuk. Huda dulu, petunjuk dulu. Karena di dalam tafsir Ibnu Katsir kata al-huda, petunjuk itu artinya taufik juga bisa, inayah juga bisa, rahmat juga bisa, nur cahaya juga bisa. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka seseorang yang mendapatkan huda, oh dapat semuanya itu. Ini luar biasa. Maka panjenengan Allahumma inna nas'aluka huda, berdoa itu. Wa tuqa, takwaan. Kalau orang sudah punya gelar huda, petunjuk, kemudian takwa, luar biasa enggak? Luar biasa. Enggak ada tendensi, enggak ada yang alahkan. Kemudian wal afaf, ya. Kemudian wal ghina, kaya hati, sugih hati, ora sugih bodoh. Sugih bodoh kayak tunggale, sugih hati kurang tunggale. Terus ya, wong sugih hati mesti luman, tapi sugih bodoh, enak kecil. Ya, ayo sugih hati, otomatis kita akan selalu memberikan rahmat pada orang lain. Tidak cuma dengan harta memberikan rahmat, dengan tausiah, dengan nasihat, menerima nasihat, itu termasuk di antara yang kaya hati. Tidak cuma bodoh saja, tapi juga harus bodoh juga memberikan. Nah, lanjut. Yang ketiga, berusaha untuk tidak merasa bangga terhadap amal yang kita kerjakan, yaitu dengan kata lain sombong. Tadi tak singgung di depan, kata al-mutakabir itu adalah mutlak miliknya Allah, panjenengan buka di dalam Asmaul Husna. Tidak boleh, tidak ada di situ manusia yang disebut sombong, tidak ada. Karena sombong itu miliknya Allah. Oleh sebab itu iblis diturunkan dari surga gara-gara Lalu apa yang sombong apa bedanya? Kalau sih dan dulu aku dengan. Maka tidak boleh. Kemarin saya lihat viral di tayangan diunggah di grup sama teman.
ada masjid seperti ini ya. Ada masjid, pintu masuk masjid, ada mobil putih mewah diparkir di depan pintu masjid, sehingga jamaah tidak bisa masuk, orang yang mau nonton tidak bisa masuk. Kata si orang yang punya mobil, kenapa kamu nyuruh saya orang kaya? Oh, sombong kasih. Ini ningali video kan ini kok grup ini kok betul bukan yang isu video oh dia karang ya. Ulah ningali tayang macam itu ada yo. Wah, untuk kalau nasihati bukan jodoh gitu ya. Kenapa itu bukan milik kita, miliknya Allah. Subhanallahi ma fis samawati, saya sampaikan itu dalam Quran surat Al-Hadid ayat 1. Langit dan bumi saja menyembah sama Allah, kamu orang manusia saja kok sombong. Saya bilang, jangan, ini masjid miliknya Allah. Maunya pindah, ini datang polisi, baru lagi pindah. Merasa kaya, merasa memiliki harta. Jangan kita orang Asia, orang Muhammad tidak boleh seperti itu. Harus kita usahakan orang yang selalu rendah hati. Jangan sombong. Kenapa begitu? Apakah sombong itu? Apa itu sombong? Sombong itu apa itu? Merasa memiliki. Padahal kita itu miliknya siapa? Bukan miliknya suami loh. Kalau di dunia menggustat, saya itu miliknya suami, dunia neko-neko lah. Artinya miliknya Allah, ya? Miliknya Allah. Maka kita tidak boleh kemudian sombong. Kesombongan atau yang disebut dengan bahasa Arab takabur atau dikenal dengan bahasa syariah adalah al-kibr yang besar atau yang sombong, yaitu melihat dirinya sendiri lebih besar daripada orang lain. Iya Pak, aku ini gede ya. Kamu buktinya apa? Jadi aku gede. Beda kalau dengan aneh, oh iya ya. Begitu. Oh enggak juga. Jadi, orang yang sombong itu memandang dirinya lebih sempurna, betul? Betul? Punya ilmu, rumah dua ilmu. Oh ilmuku sak gudang kok. Kayak macam-macam. Derajatku itu apa kan? Mohon maaf. Belum namanya kira apa? Bakul es. Bakul es. Ada di sini menjual es? Ada enggak? Aku lawan ini ngomong. Kalau dunia jangan. Ya sudah, Allah menjatuhkan dina itu seperti itu akhirnya. Maka jangan sampai kemudian kita itu seperti itu. Kita orang yang sudah public figure, orang yang sudah tinggi tadi, jangan terjatuhkan dengan kata-kata kita sendiri menghina orang yang lebih mau kita, jangan. Sudah, itu posisi Anda asal sopan, satu itu jauhkan. Insya Allah kalau Aisyah seperti itu, oh mantap, mantap. Mohon di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim nomornya 2749. Ini bagian tinggal di dalam hadis. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Al-kibru batarun al-haqqi wa ghamtu nas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Sudah, kalau orang itu sombong, semua kebenaran yang di dalam jiwanya, semua kebenaran yang selama dicari, semua kebenaran yang mereka selama dituntut hilang, Bu. Ustaz, saya sudah mondok sejak kecil, saya sudah hafal Quran, saya sudah tilawahnya mantap, bagus, ilmu tajwidnya bagus, ilmu agamanya bagus, bahkan diberi kemampuan di bidang ilmu-ilmu yang lain, mungkin matematika yang bagus. Kalau kita sombong, hilang nggak? Hilang. Tepat sekali. Ya sudah. Dengan apa? Lisannya sendiri. Dengan lisan sendiri. Tidak pakai yang lain. Dengan lisannya sendiri. Maka hati-hati dengan kesombongan. Kenapa demikian? Itu akan merendahkan merendahkan manusia itu sendiri. Insya Allah dengan tiga hal ini tadi, dengan kata kunci khusuk,
Kula dengan sedaya di dalam Muhammadiyah, di dalam Aisyah akan dijaga oleh Allah dengan khususnya Allahumma. Kita usahakan Bapak Ibu, kita usahakan betul-betul jangan sampai kemudian adi fasilitas yang Allah SWT berikan di kehidupan kita menjadi seorang pemimpin baik di ranah Aisyah atau Muhammadiyah itu adalah ujian. Apa Bu? Ujian sejauh apa keimanan kita mengemban amanah pemimpin. Kalau memang kita adalah seorang yang beriman, orang yang khusyuk, maka otomatis keimanan kita, ya, kemudian ketakwaan kita tadi Allah akan tambahkan rasa Rahman Rahim di dalam jiwa kita, sehingga kepemimpinan kita menjadi seorang yang pengasih dan yang tidak merendahkan orang lain, bahkan mengangkat, ayo wahai sisulan bersama dengan Muhammadiyah, bersama dengan Aisyah, ayo gotong royong bareng-bareng, insya Allah kamu akan dinaikkan derajatnya. Betul. Jadi pejuang-pejuang Muhammadiyah, pejuang-pejuang Aisyah itu seperti itu. Tidak kemudian mengecilkan orang yang diangkat derajatnya, orang yang diajak berjuang kita, tetapi malah dengan adanya generasi yang berjuang itu semakin bangga kita. Alhamdulillah. Bayangin. Merasa paling pintar, merasa paling sukses, kemudian mengangkat seseorang yang di bawah kita, kaderisasi kita, kemudian merasa yang paling pintar tadi jatuh tidak suatu saat? Jatuh. Kenapa? Tidak akan selamanya kita itu akan menjadi seorang pemimpin. Pasti ada kader yang mengikuti. Dari situlah nanti kader-kader kita akan itbak kita. Itbaknya dari mana? Kerendahan hati, ketawaduannya, kesolehannya, kemudian kepemimpinannya yang baik, yang Rahman, yang Rahim tadi, insya Allah akan menjadi berkah. Allahumma. Nah itu penting ya. Panjenengan kenapa ya berjuang Muhammadiyah yang di kota? Siapa yang sering berjuang di Jenangan? Mbah siapa? Mbah Komar. Ya kan? Sejarah penting yang ditinggalkan. Mbah Komar dia selalu membawa oleh-oleh kalau dakwah. Jamaah, tidak usah bawa makanan, saya bawakan dari rumah, betul enggak? Sekarang enggak, pejuang sekarang itu pulang malah dibawain, betul? Kalau saya insya dua-duanya Bu, biasanya bawa oleh-oleh, tapi tadi tak bawa, maaf. Biasanya bawa sembako, betul. Jadi bawa sembako minta tolong sama biasanya Pak Toyo, Pak, kayak ibu rendangnya itu awalnya begitu, bawa. Saya minta dari Swayam Surya mengirimkan ini, kemudian saya nanti juga akan bawa. Itu, jadi saya tiba sama Mbak Kumar saya, karena beliau adalah figur seorang pendaki Muhammadiyah yang luar biasa saat Teru Ponorogo terutama. Bisa kita rasakan betul? Tiba yang baik karena yang buruk. Ada nggih? Yuk kita istighfar, kita doakan mudah-mudahan perjuangan kita di Muhammadiyah di Aisyah itu betul-betul mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar, balasan dari Allah Subhanahu wa taala akhir yang kita, balasan dari Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam keluarga kita, baik suami, istri, anak, cucu dan semuanya, sehingga bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW masuk dalam jannah Allahumma. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan yu'afina wa yukafi masyiat. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati al-hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana